Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kuliah statistika dan probabilitas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ukuran dispersi, melanjutkan tentang kemarin setelah kita belajar tentang gejala booster, mean, median, modus. Kemudian pokok bahasan kali ini kita akan membahas sedikit tentang macam-macam ukuran variasi. Yang pertama adalah range, yang kedua adalah variasi kuartil, yang ketiga adalah deviasi rata-rata atau simpangan rata-rata, yang keempat adalah varian dan deviasi standar. Range adalah selisih antara dua data dengan nilai variabel tertinggi dan data dengan nilai variabel terendah dari keseluruhan pengamatan. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa range itu adalah selisih dari data tertinggi dengan data terendahnya gitu kan. Sehingga seringkali range ini dipakai untuk pengukuran variasi secara kasar dan cepat karena sifatnya yang sederhana gitu kan. Kemudian sering juga dipakai untuk pengawasan kualitas atau quality control. Misalnya untuk beton itu pada range tertentu kalau sudah berpengalaman tahu apakah nanti kualitas beton itu memenuhi atau tidak. Kemudian ada dua macam range, yaitu exclusive range, yaitu selisih antara nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah dari suatu distribusi, gitu kan. Misal distribusi data 2, 4, 7, dan 10, range-nya adalah 8, yaitu selisih antara 10 dengan 2. Ada juga yang disebut sebagai inclusive range, yaitu selisih antara nilai tepat batas atas dari nilai yang tertinggi dengan nilai tepat batas bawah dari nilai yang terendah. Contoh misalnya, distribusi data yang sama gitu kan, ketika kita lihat batas nyatanya gitu pasti akan ada selisih dengan batas semuanya, sehingga pada inclusive range ini kita lihat batas selisihnya itu adalah 9 gitu kan. Karena tadi kita lihat kalau yang exclusive range itu pada batas semu, kalau inclusive range pada batas nyata. Kemudian yang kedua itu adalah deviasi kuartil atau simpangan kuartil. Kemarin kita sudah belajar di video sebelumnya tentang kuartil gitu. Jadi kuartil itu ada 3 karena datanya dibagi 4 sehingga deviasi kuartil itu kita bisa hitung dari kuartil terakhir dengan kuartil pertama. K3 kurangi K1 dibagi 2. Nah, sehingga kita harus menghitung kuartil 3 dan kuartil 1 seperti yang pada video sebelumnya. Kemudian deviasi rata-rata itu adalah harga rata-rata penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Distribusi frekuensi rata-rata juga ada 2 sih, ada distribusi rata-rata untuk frekuensi tunggal dan frekuensi berbolong. Kalau untuk distribusi frekuensi tunggal, X-bar-nya itu dihitung berdasarkan penjumlahan dibagi N gitu kan ya. Ketemu X-bar-nya atau rata-ratanya. Sehingga deviasi rata-ratanya itu dihitung antara nilai X ini terhadap nilai rata-rata ini. Selisihnya berapa? Kalau 24 ke 25,5 selisihnya 1,5. Jadi dia tidak memperhitungkan apakah itu nanti positif atau negatif gitu kan. Ketemunya 4 ini dibagi dengan seper N gitu kan. Ini dijumlahkan dibagi dengan N-nya gitu kan. Kemudian karena ini N-nya 4 ketemunya 1. Ini untuk distribusi frekuensi tunggal. Kalau untuk distribusi frekuensi bergolong, kita hitung rata-ratanya dulu. Kemudian kita cari tanda kelas atau nilai tengahnya terhadap jarak rata-ratanya. Sehingga ketemu nilai jaraknya kita kita mutlakkan gitu nilainya. Tidak ada nilai negatif di sini, sehingga mungkin rumusnya sama gitu kan. Jadi nilai tengah dikalikan dengan dikurangi dengan X bar, kita mutlakkan dikali dengan frekuensi. Kita jumlahkan. Ketemunya berapa dibagi dengan nilai jumlah N-nya gitu kan. Nah, distribusi frekuensi rata-rata ini sedikit memiliki kelemahan karena kenapa harus dimutlakkan gitu. Sehingga untuk menghilangkan nilai mutlak ini harus kita kuadratkan nilainya, kemudian kita akar sehingga jadilah yang disebut sebagai varian dan standar deviasi atau deviasi standar gitu kan. Nah, yang tadinya rumusnya adalah X1 min X bar dimutlakan, sekarang jadi kuadrat di akar gitu kan. Ini untuk data populasi, tahu kalau data sampel itu S gitu kan. Kalau S kuadrat itu adalah varians, kalau S itu adalah standar deviasi. Jadi standar deviasi kuadrat itu adalah varians gitu kan.
Ini rumusnya sama persis dengan deviasi rata-rata yang tadi gitu kan. Kemudian bisa pakai N-1 untuk menghindari bias atau kesalahan ketika terjadi pembulatan dan sebagainya. Mau pakai rumus ini atau ini sama, tetapi akan lebih sederhana pakai rumus yang ini ya. Nah, contohnya ini, varian dan standar deviasi distribusi frekuensi tunggal gitu kan. Jadi kita kalau tadi cuma dimutlakan saja atau dikurangkan saja gitu kan. Ini kita kuadratkan. Kemudian hasil kuadrat ini kita jumlahkan berapa ini? 27161 ya. Kemudian kalau pakai rumus yang kedua ini harus kita hitung X kuadratnya juga. Kalau pakai rumus yang pertama ini 27,161 tinggal dibagi 9 atau 10 aja gitu kan. Ketemunya ini. Ini adalah kalau misalnya kita mau nyari standar deviasinya, berarti hasil varian tadi tinggal kita bagi dengan, atau kita akar ketemu nilai standar deviasinya. Sebenarnya langsung 3,018 di akar juga ketemunya pasti sama. Itu tentang varian dan standar deviasi. Jadi nanti detailnya kalian bisa pelajari di slide-nya gitu kan. Untuk cara yang kedua, ini kita tinggal masukkan nilai X kuadratnya, ketemunya 2208,69 dikurangi dengan X1 dikuadratkan. X1-nya 147,7 dikuadratkan, ketemunya 3,018 sama ketemunya dengan cara yang pertama. S-nya pun tinggal di akar, ketemunya juga sama. Oke, itu untuk standar deviasi distribusi frekuensi tunggal. Kalau untuk varian dan standar deviasi distribusi frekuensi bergolong, bedanya kita pakai M, bukan pakai X ya. Jadi kalau tetapi dengan apa namanya nilai tengahnya yang kita kurangkan dengan X barnya. Nah, contohnya ini. Jadi kita ketemu X barnya adalah berapa ini? Ini kita pakai cara X0 ya, gitu. X barnya ketemu 114,435 gitu kan. Kita kurangkan dengan, atau kita hitung selisihnya dengan ini, kita kuadratkan gitu kan. Ketemunya adalah 4220,1312 gitu kan. Kita bagi dengan N-1 atau 30-1, ketemu 145,52177. Itu kita akar akan ketemu nilai standar deviasinya. Oke, itu tentang varian dan standar deviasi yang terakhir. Kemudian ada latihannya, silahkan dikerjakan untuk latihan di rumah. Mungkin ini sedikit penjelasan tentang range deviasi kuartil, standar deviasi, deviasi rata-rata, dan varian yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan simak video-video saya yang lain yang terkait dengan statistika dan probabilitas. Sekian dari saya, sampai ketemu di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.